Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore. Saya juga mau menyapa buat yang di YouTube maupun juga yang di live channel TV. Karena ibadah raya yang pertama kita tayang di YouTube juga tayang di live channel. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya beri tema khotbah saya parameter pertumbuhan rohani. Tolong ditampilkan slide-nya. Parameter pertumbuhan rohani. Nah, sebelum lanjut kepada bagian firman Tuhan, saya tidak bosan untuk kembali mengingatkan ya bahwa gereja Betania Malang merupakan gereja yang beraliran Pentakosta, doktrin Pentakosta jelas, yang berarti kita percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karena Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar iman, mujizat dan Roh Kudus. Dengan visi, percepatan, dan pelipat gandaan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus bergerak dengan dahsyat di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan seseorang, dia dulunya bukan orang Kristen. Lalu dia datang di gereja ini, dia beribadah, dia bertobat, dia terima Yesus, lalu saya yang membaptis orang ini. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu dia datang kepada saya dan dia cerita, "Pastor, saya dulu bukan orang Kristen. Tapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, saya mengalami pertumbuhan rohani." Dan tahukah saudara, menarik sekali karena di tempat ini kita sebut gereja mujizat. Mujizat jasmani, mujizat finansial, mujizat rohani. Dia berkata, sebelum dia jadi orang Kristen, dia mengalami penyakit jiwa. Dia kena bipolar, dia kena depression, saudara. Dan 2 minggu lalu dia ketemu dengan saya, dia berkata, semenjak saya jadi orang Kristen, saya dibaptis, saya rajin ibadah, saya rajin baca Alkitab, saya periksa ke dokter saya periksa ke psikiater saya, dinyatakan saya bebas dari penyakit jiwa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya sangat percaya, kalau saudara berjumpa dengan Yesus, pasti ada pertumbuhan rohani. Amin. Mari kita lihat sama-sama slide berikutnya. Saudara, waktu begitu cepat, tanpa terasa, 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu 2026. Nah, saya rindu kita mengalami satu perubahan hidup. Ya, apa yang kita hidupi selama ini, ya, tujuan khotbah ini merefleksi bagaimana selama 1 tahun ini, apakah kita mengalami pertumbuhan rohani. Saya melihat kalau duduk di sebelah sana, sebelah sini, kan kelihatan, dari atas ini kelihatan saudara. Saudara yang tidur, oh puji Tuhan gak ada yang tidur ya, kelihatan. Saudara yang lagi ngupil, nah itu kelihatan. Tapi tolong jangan ditaruh di bawah kursi saudara kalau ngupil ya. Nah itu kelihatan saudara ya, yang main HP kelihatan, tapi puji Tuhan gak ada yang main HP, haleluya. Nah itu kelihatan semua di atas saudara. Nah pertanyaannya, apakah saudara datang titip absen karena saudara orang Kristen, atau saudara mengalami pertumbuhan rohani? Nah ini goal kita malam hari ini, supaya kita reflect, kita ngecek saudara. Nah melalui parameter pertumbuhan rohani ini, kita akan dapat mengetahuinya. Tapi sebelum lanjut ke slide berikutnya, karena saya seorang wakil gembala, saya seorang penggembala, saya menggembalakan saudara sebagai jemaat, maka saya perlu sampaikan beberapa hal penting selama saudara mendengarkan firman. Yang pertama, saudara, ini perlu saya sampaikan. Sepanjang dengar firman, minta tolong jangan ngobrol sendiri, jangan mengganggu depan atau kanan kiri saudara. Karena itu adalah keluarga Anda dalam Kristus. Jadi minta tolong kalau mau saudara ngobrol, nanti setelah ibadah. Kita mau dengar firman, kita siapkan telinga kita siapkan hati kita. Lalu yang kedua saudara, khotbah saya nggak lama, cuma 30 menit. Minta tolong kalau saudara nggak terlalu urgent, jangan main HP. Kalau mau catat firman di HP silakan. Mau buka Alkitab di HP silakan, tapi kalau hanya untuk Instagram, TikTok, WA, nanti masih bisa. Gitu ya. Lalu yang ketiga saudara, kalau kita sepanjang, karena kalau Sabtu Minggu, di mall ini pasti 90% adalah jemaat. Minta tolong saudara, ini saya ngalami sendiri. Kalau di parkiran yang sabar, karena keluarkan bareng, ini jalan bareng ya. Oh saya ngalami, hari Minggu pagi jam 7, sudah pasti kalau jam 7 pagi ke gereja. Karena mall bukanya sekitar jam 9, jam 10. Itu mobil saya di bel, gitu saudara. Tapi karena saya tahu hari Minggu pasti jemaat ya, harus sabar. Baru kalau Senin, lebih sabar ya saudara, iya dong ya. Mbok ya sabar gitu loh, kan masih parkir bisa ya saudara, keluar gantian gitu loh. Kadang kalau saya hari Sabtu Minggu udah siap harus sabar, karena pasti kalau jam 7 pagi pasti jemaat ya, dan hari Sabtu gini juga pasti banyak jemaat. Nah karena kita tahu kan saudara kan keluar ini kan barengan nanti ya, tolong sabar jangan ngebel gitu loh. Bisa jemaat Tuhan? Bisa dong ya. Nah waktu saya mengalami itu saya sampai gedek-gedek ya Tuhan.
di dalam angkat tangan, nyembah Tuhan, tapi di parkiran ngebel kayak begitu. Nggak tahu apakah itu tahu saya, apakah memang tahu itu saya sengaja dibel itu saudara. Ya tapi saya percaya itu nggak sengaja lah. Tapi saya berharap kita bisa yuk, karena ini pasti 90% kalau hari Sabtu Minggu pasti jemaat Yestoya. Kita selama 9 kali ibadah raya, tahun depan kita tambah 1 kali ibadah jadi 10 kali ibadah raya, pasti 90% Sabtu Minggu itu jemaat Yestoya. Pasti saya yakin kan. Kita setiap minggu kehadiran bisa sekitar 3.000 jiwa. Saudara. Nah sebab itu minta tolong kalau kita tunjukkan sama orang luar bahwa kalau kita parkir tertib, kalau keluar tertib, kalau masuk tertib. Bisa jemaat Tuhan? Saya yakin bisa. Lalu yang keempat saudara, saya pernah suatu kali ada teman saya datang ya ibadah di sini. Kangen dengan saya, ini teman saya, teman laki-laki ya, jadi dia rindu untuk ketemu dengan saya, teman sekolah, teman SD ya. Dia bukan dari gereja ini tapi dia datang, dia kepengen ketemu saya, dia pengen ibadah. Dia cukup syok saudara. Nah ini saya mesti ingatkan, apalagi ini malam minggu. Waktu dia ibadah, kan lampu kan kalau kita menyembah Tuhan ini kan lampunya kan dipadamkan, diredupkan. Wih, gak cuman hadirat Tuhan. Depan dia ternyata ada hadirat sepasang kekasih yang pacaran saudara. Wow, waktu nyanyi gandengan tangan saudara, gak cuma gandengan, ambung-ambungan saudara. Saya minta tolong, saya kan kelihatan di atas yang datang dengan pacarnya. Nanti keluar gereja baru mesra-mesraan ya. Sekarang gandengan tangan dilepas dulu karena lagu bergandengan tangan udah selesai tadi waktu praise. Gitu ya. Jangan bergandengan tangan dalam kasih gitu ya. Karena saya yakin, mungkin saya mewakili saudara yang mungkin resah gak bisa ngomongin karena kok ditegur takut geger, betul kan? Betul ayo, betul kan? Karena saudara tahu ada yang di sebelah saudara, ini masih ibadah, nanti kalau sudah keluar, saudara mau pacaran silakan. Tapi minta tolong waktu ibadah, kita sama-sama tertib. Bisa jemaat Tuhan? Bisa. Saya perlu menyampaikan ini, karena saya sebagai wakil gembala, saya mengasihi jemaat Tuhan, saya harus sampaikan ini. Jadi minta tolong yang pemuda-pemudi, atau mungkin yang angkatan pemuda-pemudi atasnya juga masih pacaran, saudara, minta tolong ditahan dulu, 30 menit, 1 jam, nanti selesai silakan, di luar saya nggak ngurus gitu ya. Tapi sepanjang ibadah, termasuk besok saya ingatkan juga, supaya minta tolong jangan sepanjang saudara ibadah, mesra-mesraan. Nanti kasihan sebelah saudara nggak dengar firman, ngiler saudara. Jadi minta tolong ya, bisa jemaat Tuhan? Yes. Terus selanjutnya saudara ketika dengar firman, saudara itu mendengarkan makanan rohani. Saya masih beberapa kali melihat ya ibadah firman, minum boba, makan tosoan ayam. Nanti selesai ibadah, jangan lagi dengar, ini kelihatan kalau saya puji Tuhan ini yang ibadah ini enggak ada, saya bilangnya yang ibadah lain saudara ya. Tapi puji Tuhan yang ibadah ini enggak, kalau yang ibadah lain saya bilang di ibadah ini gitu ya saudara ya. Ya minta tolong saya khotbah itu kan gak makan, saya masa, itu yang di belakang itu tolong makan ayamnya saya dibagi dong, kan gak mungkin gitu saudara. Bisa saudara kalau ibadah kita sama-sama sepakat ya, makannya setelah ibadah, amin? Iya, kelihatan saya di atas, wah enak, saya sampai gelegean ngeliat, bobe, lup gitu. Tapi saya berdoa cuma Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini sesuatu yang aktivitas yang kusyuk, amin? Sesuatu yang sakral, amin? Mari kita siapkan hati kita, amin. Haleluya. Baik, nah sekarang saudara kita lihat parameter pertumbuhan rohani. Klik slide berikutnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus ini berfungsi untuk mengingatkan kita. Kalau kita berdosa, ayo tobat. Kalau kita enggak ibadah, ayo ibadah. Nah ini fungsi Roh Kudus. Kalau kita salah, diingatkan kembali ke jalan yang benar. Nah dalam 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, dicatat bahwa tubuh Anda dan saya adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal dalam tubuh Anda dan tubuh saya. Jadi Roh Kudus ini akan mengingatkan kita, awas, bahaya, ini salah jalannya, ayo kembali ke jalan yang benar. Ya, saya banyak menemukan hari ini kasus-kasus pinjol, judol. Nah saya berharap kalau Roh Kudus sudah ingatkan, jangan loh ya, minta tolong kita ikuti kata Roh Kudus. Karena kalau kita paksa ikut, wah, cilaka saudara. Banyak saya nangani hari ini. Sebab itu kita minta dituntun Roh Kudus. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Beberapa jemaat Tuhan, pelayan Tuhan mulai saya lihat kegerakan Roh Kudus. Mulai berbahasa roh. Bahasa roh ini penting saudara. Ini adalah media roh kita dengan roh Allah. Komunikasi kita dengan roh Allah. Lalu yang ketiga, dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat dan Markus 16 ayat 17. Nah yang keempat saudara, parameter kaya Roh Kudus, iman yang bertumbuh, mengalami mujizat dan dituntun oleh Roh Kudus. Contoh ya,
Misalnya saudara orangnya emosian, mulai berubah jadi sabar. Misalnya saudara malas ke gereja, mulai rajin ke gereja. Misalnya saudara nggak bisa mengampuni, mulai bisa mengampuni. Lalu dalam pekerjaan saudara mengalami terobosan. Nah itu berarti ada parameternya naik. Kalau dibuat statistiknya itu, dia naik itu saudara. Parameter dia naik. Nah saudara sekarang gimana? Mendekati Desember saudara naik atau saudara turun? Nah mudah-mudahan firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah kepala bukan ekor, kita naik dan tidak turun. Nanti ada parameternya, yuk kita cek masing-masing malam hari ini ya. Klik selanjutnya. Mengalami pertumbuhan rohani itu dapat terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini saya mau eksposisi dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ini nanti kita ngecek. Gimana hidup kita? Ini termasuk saya juga cek diri saya loh. Kita masing-masing ngecek ya. Di sini perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Jadi saudara boleh baca lagi di rumah ya. Saya ambil dari terjemahan baru tahun 1980. Saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara dan saya, kita ini hidup ada yang namanya daging atau tubuh. Ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini loh daging saudara. Daging plus lemaknya saudara. Nah itu. Terus ada jiwa. Jiwa ini yang dimana kalau saudara senang, saudara apa? Tersenyum. Betul ya? Saudara senang, saudara tertawa. Betul ya? Ada yang di sini kalau saudara senang, saudara nangis. Aku lagi senang. Gitu ada. Gak ada saudara. Kalau saudara sedih, saudara nangis. Betul? Ada yang saudara kalau sedih, saudara ketawa. Lagi sedih gitu ada. Nah itu minta tolong diperiksa. Berarti ada masalah dengan jiwanya. Betul kan? Nah saudara, roh, nah sekarang roh inilah yang kita akan dipimpin oleh roh. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kenapa kita perlu dipimpin roh? Karena kita masih punya daging. Daging inilah yang bisa menyebabkan kita tergelincir jatuh dalam dosa, ini daging. Nah keinginan daging berlawanan dengan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi sekarang gini saudara, saya bantu pelan-pelan jelaskan. Supaya kita pulang, kita paham. Hidup oleh daging, hidup oleh roh. Kalau hidup oleh daging pasti tergelincir dosa, dosa, dosa. Tapi kalau hidup dalam roh, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Seperti itu parameternya. Nah ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, kita mengalami satu kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Ya, lanjut ayat 19. Perhatikan. Ini contoh-contoh yang bisa kita cek parameter diri kita. Perbuatan daging, kita mulai dari perbuatan daging. Yaitu percabulan. Saya mulai dulu pelan-pelan. Kalau kita masih suka mikirnya cabul, suka mikirnya kotor, berarti kita masih hidup dalam daging. Terus apa lagi di situ? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, saya bilang hari ini zaman yang aneh menurut saya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kalau ada temannya bangkrut senang, ada temannya sukses sedih, aneh kan, susah ngelihatnya nggak enak gitu. Karena iri hati. Nah coba kita cek yuk masing-masing. Kalau kita masih di titik ini, berarti kita masih hidup oleh daging, dipimpin daging. Tapi hari ini saya hidup, kita hidup dipimpin oleh roh. Nanti kita akan lihat sama-sama, kalau dipimpin oleh roh bagaimana? Terus apa lagi saudara? Amarah, amarah ini beda dengan marah. Amarah ini dendam. Kalau kita baca Alkitab, firman Tuhan berkata apa? Kalau bisa hari itu selesai, besok ada masalahnya sendiri. Mengampuni jangan sampai matahari terbenam. Loh ini benar saudara. Kalau saudara tidak selesaikan sebelum matahari terbenam, itu numpuk jadi dendam namanya. Lalu kita lihat sama-sama. Kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini gak main-main saudara. Karena Alkitab mencatat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tolong dibaca, 3, 2, 1. Ia, gak main-main loh saudara. Kalau kita hidup dalam daging,
kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk kita coba cek yuk parameter hidup kita. Nah sekarang kita move on, saudara. Nah bicara soal move on ya, saya banyak ketika saya layani konseling ya, aduh pastor saya nggak bisa move on, saya nggak bisa lupa, saya nggak bisa lupa. Tahu nggak kenapa? Ada jawabannya saudara, saya kasih jawabannya ya. Kenapa kita seringkali sulit untuk melupakan? Karena sejak zaman kita kecil, kita kita diajar untuk menghafal, bukan untuk melupakan. Wes, quote. Betul tidak saya tanya? Sejak saudara SD, saudara diajar untuk menghafal rumus. Ada yang diajar untuk melupakan rumus? Tidak ada. Nah itu yang membuat kita, akhirnya kita dewasa, kita lebih sulit untuk melupakan. Karena terbiasa mengingat. Mengingat rumus, mengingat utang, mengingat apa yang lain sebagainya. Mengingat kesalahan orang lain, betul nggak? Nah sebab itu, yang bisa membuat kita melupakan, ya Roh Kudus. Yang membuat kita bisa untuk kita mampu, ya Roh Kudus. Kuasa nama Yesus. Kita lihat sekarang, klik. Nah, tadi sudah ya hidup dalam daging. Saya mau move on ke hidup dalam roh. Ini goal malam hari ini saudara. Saya rindu kita pulang, kita bisa lakukan firman. Sebetulnya tujuannya itu kita dengar firman, saudara keluar melakukan firman. Bukan cuma duduk, menghangatkan kursi, enggak. Saudara pulang melakukan firman. Nah sekarang saya bacakan ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Klik slide berikutnya. Sebuah pertanyaan buat setiap kita, tolong slide berikutnya. Apakah kita masih hidup dalam daging? Coba parameter, malam hari coba sebelum kita mau pindah tahun 2026, coba kita parameter. Selama saudara 1 tahun ada di tempat ini, selama saudara 1 tahun ikut di gereja ini, bagaimana pertumbuhan rohani saudara? Engkau naik atau engkau turun? Kalau engkau naik, semakinlah naik. Kalau engkau turun, waktunya untuk naik ke atas. Nah sekarang saudara, saya bantu saudara parameternya, 9 rasa buah roh bisa menjadi tanda kita mengalami pertumbuhan. Saya bantu satu-satu. Kasih. Saudara kalau mengalami pertumbuhan rohani, saudara lihat di situ, mengalami kasih Tuhan. Trauma, fobia, apapun itu, saudara bisa hadapi itu. Ketakutan, ya namanya fobia gimana? Ada yang takut fobia sama kecoa, oh gimana saudara? Tapi kecoaknya terbang lah, nah, takut saudara. Takut fobia dengan apa? Cecek saudara lah misalnya. Atau apa? Saya nggak tahu. Tapi saudara bisa mengalami kasih Tuhan dan mampu mengasihi sesama dan hidup penuh dengan kasih. Coba kita cek yuk malam hari ini. Bagaimana saudara di rumah saudara? Bagaimana saudara di tempat kerja saudara? Bagaimana di tempat pelayanan saudara? Penuh kasih atau tidak? Kalau yang ada pecah belah, yang ada dengki, yang ada iri hati. Nah berarti pertumbuhannya bukan naik turun itu. Coba kita cek. 1, kasih ya. 2, sukacita. Dalam menghadapi pergumulan hidup ada rasa suka, ada rasa senang. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, dia mengalami bangkrut saudara. Saya doakan, saya tolong sampai bisa naik. Nah dia bilang, sebelum dia bangkrut saudara, dia hartanya lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kok tidak sesukacita sekarang walaupun ngalami bangkrut saudara. Hari ini sudah stabil lagi saudara, sudah bangkit. Saya dampingi, saya doakan. Karena beda, karena sukacita yang dari Tuhan itu beda bukan dari manusia. Nah coba kita cek yuk di kita. Apakah kita ada sukacita itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga parameternya. Damai sejahtera, mengalami rasa tenang, aman, nyaman, tentram oleh penyertaan Tuhan. Saya kalau dengar sharing dan khotbah dari Bapak Gembala sampaikan, dulu waktu Bapak Gembala punya teman sama-sama mohon maaf nggak punya ya atau tidak mampu begitu, menjalani hidup nggak punya rasa takut. Tapi mulai diberkati Tuhan, temannya Bapak Gembala. Mulai uangnya banyak, mulai bingung. Ditaruh berangkas takut dibolongi berangkasnya. Mobilnya banyak takut keberet mobilnya. Loh, aneh kan saudara? Harusnya semakin banyak uangnya, semakin damai sejahtera. Ternyata itu membuktikan uang tidak membawa damai sejahtera. Saya kasih contoh lagi saudara. Misalnya ini kan lagi hujan banyak banjir ya. Kalau ini prinsip hidup saya ya. Kita kan kalau lewat
genangan air, kita lepas sepatu kita. Umumnya, betul ya? Eman sepatunya. Lah saya tanya, eman sepatu atau eman kakinya? Sepatunya cuma berapa ratus ribu, kakinya berapa ratus yang nggak bisa dibayar dengan uang. Bisa paham maksud saya? Saudara nanti kena kutu air, saudara nanti keinjek, nggak sengaja keinjek benda-benda itu. Tapi kita lebih eman sepatu kita, jadi kita angkat sepatu kita, kaki kita dibiarin tanpa sepatu. Kalau saya pakai sepatu saya. Bisa beli lagi kok nanti. Tapi kakinya, bisa dibeli lagi nggak kakinya? Nggak bisa. Nah itu namanya damai sejahtera yang membedakan dengan dunia. Nah sekarang tolong ditampilkan lagi. Saudara rasakan tenang nggak? Rasakan aman nggak? Rasakan nyaman nggak? Tentram nggak? Nah kalau saudara belum mengalami itu, nah berarti parameternya turun. Tapi kalau saudara menjelang akhir tahun, menatap 2026, saya optimis, saya percaya, saya berani bersama dengan Tuhan, berarti naik. Nah, coba ya kita sama-sama refleks malam hari ini. Lanjut, yang keempat. Sabar. Menghadapi hal yang menjengkelkan dengan cermat dan tenang. Sabar itu indah. Sabar itu baik. Baik dan indahnya kapan? Sabar, saudara. Ya harus sabar. Betul nggak? Menjadi sabar susah nggak, saudara? Susah. Ya saya juga belajar sabar. Kita semua belajar sabar. Tahukah saudara bahwa kita ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan langsung jawab doa kita. Saudara minta sabar ya. Nanti saudara percaya saya, keluar dari tempat ini. Saudara kan habis ini kan kita doa bersama ya. Tuhan jawab doa saudara ya. Saudara keluar mobil, nggak sampai di parkiran sudah tet. Nah, bisa sabar nggak saudara? Langsung diuji di situ. Langsung dites di situ. Di jalan raya, bisa sabar nggak saudara? Nah saya kalau di jalan raya misalnya ada orang tet, saya bingung. Kalau mau cepat kenapa nggak berangkat Mang Bengiai, ya kan? Berangkat kemarin dong, betul gak? Kenapa kok berangkatnya hari ini? Supaya lebih cepat toh. Nah itu, sabar. Lalu yang sekarang, yang 5, kemurahan. Senang memberi dan memberkati. Saya masih percaya prinsip Tuhan. Orang kalau cinta Yesus, pasti gak medit saudara. Karena Yesus gak medit. Yesus senang memberkati. Yesus senang untuk memberi kepada sesama, bahkan nyawanya dia berikan. Jadi coba saudara cek. Kalau saudara senang memberkati, memberi kepada sesama, parameternya naik. Kalau medit, berarti turun. Nah itu saudara. Hari ini kita mau cek, saudara naik apa turun? Ini self check saudara. Lalu kebaikan, saudara tidak pernah merancang kejahatan. Nah gimana selama ini? Apakah saudara merancang yang jahat atau yang baik? Saudara, kita memasuki tahun 2026, saya canangkan kepada tim diakonia. Kita punya satu perencanaan yaitu apa? 2026 setidaknya kita bisa menolong jemaat-jemaat yang masih prasejahtera atau kurang mampu. Supaya bisa naik status sosial ekonominya. Gereja akan bantu jemaat-jemaat atau pelayan-pelayan yang masih belum mampu. Berarti kita rancangkan yang baik. Pasar murah, kita berkati orang-orang yang masih belum mampu atau prasejahtera. Nah saudara rancang yang apa? Kalau kita merancang yang baik, parameternya naik. Kalau kita rancang yang buruk, parameternya berarti turun. Lanjut, yang ke-7. Kesetiaan, tidak berkhianat. Saudara tidak berkhianat kepada siapapun. Saudara belajar setia kepada pasangan saudara, kepada keluarga saudara, kepada tempat kerja saudara, kepada gereja saudara di mana saudara berada. Nanti kita cek sama-sama, apakah kita sudah setia? Kalau sudah setia berarti parameternya naik. Kalau belum setia berarti parameternya turun. Selanjutnya, kelemah lembutan. Nah lemah lembut ini bukan saudara cucok meong gitu, bukan saudara. Itu lemah gemulai ya. Kalau lemah lembut itu saudara mau diajar dan dibentuk. Nah gimana saudara menghadapi hidup ini? Saudara mau dibentuk gak sama Tuhan? Mau ngalami proses gak sama Tuhan? Ada sebuah kalimat yang bagus sekali. Bisa jadi Tuhan tidak memberkati Anda dan saya bukan karena Tuhan tidak mau, tapi Tuhan melihat kita belum siap diberkati Tuhan. Kita dikasih uang 1 miliar, Tuhan tinggal lakukan bisa kok. Tapi dikasih 1 miliar, rabi meneh saudara. Dikasih 1 miliar, jajan aneh-aneh saudara. Dikasih 1 miliar, hidupnya gak bener. Karena Tuhan lihat hati kita gak siap. Saya percaya saudara, kalau hidup kita siap, Tuhan pasti berkati hidup kita. Yang saya katakan amin. Saya sangat percaya dan ini doa kami. Semua jemaat Yesus diberkati berlimpah-limpah. Berhasil dan beruntung. Nah, jadi kelemah lembutan itu mau dibentuk. Kalau saudara sedang mengalami proses Tuhan, ya taat. Mau dibentuk, saudara mau ikut prosesnya Tuhan. Dan yang terakhir yang ke-9 sebagai penutup. Penguasaan diri saudara. Bisa mengontrol diri dalam segala situasi. Karakter saudara akan dibentuk ketika dalam titik paling rendah. Ketika saudara mengalami masalah, disitulah kelihatan. Ya, kalau bahasa dunia ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang ditendang kan begitu saudara. Titik paling kelihatan adalah titik paling rendah.
Saya pernah berjumpa dengan seorang berkata, pastor harta saya miliaran, saya punya harta banyak. Tapi ketika saya jatuh, di situ saya baru melihat orang-orang yang dulu setia dengan saya. Ternyata pura-pura setia karena saya punya uang. Waktu saya nggak punya uang, saya ditinggal. Nah, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus sobat kita yang setia. Nah saudara, 9 parameter ini tolong saudara bisa renungkan malam hari ini. Sebelum kita akan masuk ke 2026. Saudara sudah mengalami yang naik atau yang turun? Kalau saudara mengalami turun, sekali lagi minta Roh Kudus pimpin supaya saudara mengalami naik. Kalau sudah naik, semakin naik dan tidak turun. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian saudara yang akan memberkati saudara, fresh, yang baru. Ya, yang pertama saudara, ada seorang jemaat Tuhan di tempat ini, saya sebut namanya Pak Adi Wijono saudara. Beliau kena kanker usus stadium 4. Ya. Dan waktu lalu ibunya bersaksi kepada saya bagaimana Tuhan menolong, dan kita akan dengar sama-sama kanker usus stadium 4 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dengan ibu siapa namanya Bu? Saya Ibu Yuliani. Baik. Dari anak saya kena kanker stadium 4. Baik. Namanya Adi Wijono, sekarang sudah dinyatakan sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih. Dia kena kanker usus. Tadi berobat ke Malaysia, besok mau ke Malaysia lagi jam 11, saya minta doa. Suryoel. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bu. Saya biasanya kalau ke gereja itu kan naik Grab. Iya. Nah, kemarin itu waktu perjamuan itu doanya firmannya kok gini, muliakan Tuhanmu dengan hartamu. Baik. Ini apa ya maksudnya saya gitu. Oh iya, saya ngomong sama cucu saya, Nia, biasanya kalau ke gereja kan mesti, loh, lah kok mahal Grabnya? Lah kok mahal? Sekarang gini ya, kalau ke gereja sudah nggak usah mikir Grab berangkat, saya bilang gitu. Karena kita mau gereja. Saya bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita dukung sama-sama putra beliau ya, namanya Pak Adi. Pak Adi Wijono. Jadi sebelumnya kanker usus stadium 4, betul Ibu ya? Lalu Pak Gembala, saya mensupport dalam doa dan kemarin dinyatakan apa Ibu? Sudah dinyatakan sehat dari kanker stadium 4 ususnya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kalau ada keluarga saudara yang kena kanker, masih ada pengharapan, masih ada pertolongan. Puji Tuhan dengan Ibu. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin ada keluarga saudara yang mengalami hal demikian, mungkin kanker, tumor atau apapun itu. Di tempat ini kita masih percaya Yesus bisa sembuhkan. Dan saya bersyukur saudara sudah sekian kanker yang mengalami sembuh ini. Pak Adi Wijono sudah sembuh dari kanker ususnya stadium 4 loh saudara. Kok dipikir-pikir kan mustahil, tapi kita punya Yesus yang tidak mustahil. Amin. Yang kedua saudara, ada satu jemaat Tuhan yang mengalami kecelakaan. Jadi naik motor kecelakaan. Dan waktu itu langsung hubungi saya, waktu itu dibawa dulu ke rumah sakit, lalu waktu di rumah sakit kita doa sama-sama saudara. Dan puji Tuhan terjadi satu mujizat yang ajaib. Mari kita lihat sama-sama video kecelakaan yang diluputkan oleh Tuhan Yesus. Saya saksikan kesaksian kedua. Ada jemaat saudara yang kecelakaan. Saya ditelepon, pastor tolong. Karena ini dia mau ujian tentara. Katanya motornya ajur, ajur itu apa? Hancur. Kita doa sama-sama, jam 9:30 malam, telekonferensi 3 orang, ya jadi tantenya sama orang tuanya. Saya doa, tidak ada yang mustahil Tuhan bisa pulihkan. Dan puji Tuhan, saya bacakan chatnya, karena ini ada kesaksiannya saudara, saya izin bacakan ya. Dia jawab begini, kemarin kejadiannya, WA-nya barusan masuk 1:30. Shalom Pastor Yoel, terima kasih buat doanya, semalam mujizat terjadi, tidak ada geger otak, tulang semua baik. Cuma lecet sedikit, padahal motor hancur lebur. Terima kasih Tuhan, kasih tepuk tangan. Nah, tolong di pause, saya bacakan ya. Jadi nih, Shalom Pastor Yoel, ini minggu lalu, 2 minggu lalu ya. Tolong dikembalikan ke tadi, screenshotnya tolong, multimedia, dipercepat. Bisa? Tolong dipercepat screenshot. Bentar ya saudara, ini saya lagi nggak bersuara soalnya ya. Ya, bentar ya. Nanti waktu screenshotnya tolong di pause ya. Shalom Pastor Yoel, terima kasih buat doanya. Semalam mujizat terjadi, tidak ada geger otak, tulang semua baik.
cuma lecet sedikit, padahal motor hancur lebur. Terima kasih Tuhan. Terus kasih tepuk tangan. Pause. Ya, bisa di pause nggak? Ya, yaudah wis. Saudara nonton di Instagram, ya ini bisa ya. Ya, ini 2 minggu lalu saudara ya. Jadi Shalom Festival, terima kasih doanya. Jadi malamnya itu ngalami kecelakaan saudara, ponan Ibu Elsie ya. Terus semalam mujizat terjadi, tidak ada gegar otak, tulang semua baik, cuman lecet sedikit padahal motornya hancur. Terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, doa Anda dan saya berkuasa. Kalau saudara pergi kerja, doakan suami Anda, diri Anda, istri Anda, anak Anda, ke sekolah. Pasti kita diluputkan dari kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Saya juga mengalami suatu hari saudara, saya dengan Ibu Gembala di Sidoarjo ada satu pertemuan dan kami mau pulang waktu itu jam 10 pagi saudara. Tapi di Sidoarjo kan ada satu, saya nggak bisa sebut nama depotnya ya karena ini live streaming. Dia jualan sop buntut saudara, depot ini saudara. Wah, nah itu. Kita kepingin nyari buntut ya saudara. Buntutnya sapi loh ya. Nah, terus saudara waktu di buntut sapi itu saya ingat Bu Gembala pesen minta yang buntutnya yang kenyes-kenyes saudara. Jadi yang bagian kecil-kecil, wah itu bisa dimakan satu tulangnya saudara. Nah kita makan sampai jam 12 siang saudara. Akhirnya kita sampai ke Malang sekitar jam 2 siang dari Sidoarjo ya, jalan santai. Nah saya cek di satu platform sosial media, di titik di daerah Pandaan, KM 64 saudara. Itu ternyata ada kecelakaan pick up nabrak mobil dan guling. Dan saya katakan Tuhan terima kasih berarti kami diluputkan dari kejadian itu. Dan saya percaya setiap orang percaya pasti diluputkan dari kecelakaan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya boleh undang pemain musik dan worship leader kembali. Saya mau lanjutkan dengan PowerPoint kesaksian. Tolong disiapkan. Ada kesaksian dari jemaat Tuhan yang mengalami depresi dan kemarin juga sembuh saudara. Tolong ditampilkan. Nah, saya tidak bisa sebut nama orangnya karena ini privat, confidential. Tapi saya bacakan. Jadi puji Tuhan anaknya ini yang saksikan ibunya ya. 3 bulan itu mengalami depresi saudara. Ya. Bahkan melakukan berulang kali percobaan bunuh diri saudara. Dan sudah ke dokter psikiater, obatnya banyak numpuk saudara. Ya. Tapi puji Tuhan selama 3 bulan ada di tempat ini saudara. Dan puji Tuhan saudara, sudah tidak lagi konsumsi obat, jiwanya dinyatakan normal, bahkan juga sudah melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan bukan hanya jasmani tapi jiwa. Selanjutnya saudara, klik ada seorang ini juga ibu tadi yang sama, Ibu Elsie saudara. Dia mengalami benjolan, mohon maaf di ketiaknya saudara. Tolong ditampilkan. Nah ini. Jadi waktu ibadah mujizat, mohon maaf, dia punya benjolan di ketiaknya saudara, di keleknya gitu saudara ya. Terus ketiak ya. Sebelah kanan, dan tiba-tiba saudara, keluar darah, sampai cairan bening. Jadi ini ibadahnya yang ngikuti online ya, jadi ibadah mujizat jam 3 sore. Waktu saya doakan untuk ada benjolan yang akan dilenyapkan Tuhan, itu keluar saudara, dari ketiaknya saudara. Dan kulitnya, dan benjolannya selesai ibadah, benjolan hilang, dan kulitnya menutup tapi gak ada bekasnya. Dan saya mau bilang kalau Yesus kerjakan sesuatu, kalau dia yang operasi, pasti sempurna. Dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya saudara, juga ada seorang ibu yang sakit lengannya, tolong diklik slide berikutnya. Saudara. Dia mengalami sakit lengannya. Dan puji Tuhan saudara, selama dia ikut ibadah mujizat, dia juga mengalami kesembuhan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ibu Ida namanya ya. Dan yang terakhir saudara, saya kemarin dapat kesaksian yang ajaib. Mungkin ada saudara yang hari ini datang mungkin merindukan keturunan. Sudah menikah sekian tahun lamanya. Atau ada saudara kenal mereka yang juga merindukan keturunan. Tolong ditampilkan. Ada seorang jemaat Tuhan namanya Ibu Ayin saudara. Jadi Ibu Ayin ini kemarin Senin kesaksian ke saya. Ibu Ayin ini kena PCOS, nama putrinya namanya Selina. Selina pelayanan tamborin ya, di Teens. Kena PCOS, jadi sel telurnya kecil dan susah hamil. Dan waktu COVID, program ke dokter pakai terapi hormon tapi gak bisa. Sampai ditawari buat insem atau operasi kecil, cuma karena keterbatasan biaya dan juga takut, jadi suami dan Bu Ayin mundur dari program itu. Lalu dia datang ke gereja saudara. Nah saya biasanya kan kalau waktunya cukup saya altar call kan. Nah waktu altar call biasanya gak mau maju. Tapi hari itu dia maju saudara. Dan saya tumpang tangan ke Ibu Ain ini, dia juga letakkan tangannya di perutnya saudara. Dia berkata, Tuhan akan menyembuhkan aku, menyuburkan rahimku, dan aku akan bisa punya anak dan jadi saksi kebesaran. Dan puji Tuhan saudara, kemarin tanggal 1 November, Ibu Ain periksa test pack.
hasilnya garis 2 saudara. Sampai gak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu dia pergi ke USG tanggal 4 November. Tapi belum kelihatan apa-apa. Dan hari ini berarti 17 November. Senin kemarin. Ibu Ain ke dokter. Sudah kelihatan ada detak jantungnya. Tuhan baik banget sama dia. Setelah 12 tahun. Tidak perlu program. Tidak perlu operasi. Tidak perlu IVF. Atau bayi tabung. Tuhan sendiri yang menyuburkan rahimnya. Tuhan yang mengabulkan doanya. Di waktu Tuhan, bukan waktunya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini gereja mujizat. Apa yang saudara sedang pergumulkan? Saya percaya Tuhan bisa menolong saudara. Saya sudah melihat banyak kesaksian ajaib, mujizat terjadi. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum saya tutup dalam doa. Saya rindu kita menyanyi sebuah lagu. Bagaimana Tuhan bersama kita dalam setiap musim hidup kita. Jangan pernah berpikir dia tinggalkan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita saudara. Kita yang seringkali ninggalkan Tuhan. Dia setia. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari sama-sama kita boleh nyanyikan lagu ini dari awal. Oh Rabasyakaralabalabala. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Cuma dengan sungguh nyatakan dan katakan bersamamu Bapa. Kami lewati semua. Semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi kemenangan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Cuma Tuhan dengan lebih sungguh nyatakan bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saya tidak tahu siapa engkau. Tadi saya menyaksikan tentang mujizat keturunan. Saudara gak perlu maju karena saya tidak mengadakan altar call malam hari ini. Tapi engkau adalah sepasang suami istri. Engkau sudah menantikan lama keturunan. Engkau sudah coba segala cara seperti yang tadi ditampilkan. 12 tahun dengan berbagai cara, dengan berbagai macam cara. Tapi kita harus belajar ikut caranya Tuhan. Kita gak bisa pakai cara kita sendiri. Saya tidak tahu siapa engkau, pasangan suami istri yang saya sebut ini. Tapi kalau engkau adalah orangnya yang engkau menanti-nantikan keturunan. Saya minta saudara gak perlu maju. Tapi Anda di tempat di mana Anda berdiri, saudara boleh gandeng istri saudara. Dan istri saudara boleh takkan tangan pada bagian, pada perut, pada bagian kandungan. Dan mulai percaya, saya akan berdoa dari mimbar ini. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kesuburan, dalam nama Yesus Tuhan berikan keturunan, dan kami percaya
Tuhan sudah memberikan keturunan ilahi yang dahsyat, yang ajaib, yang sehat, yang pintar, yang cerdas. Saudara imani itu dan saudara percaya, saya sangat yakin percaya pasangan suami istri tidak lama lagi akan menerima keturunan daripada Tuhan. Lalu yang kedua saudara datang dengan sakit penyakit. Saudara, ini adalah gereja mujizat. Untuk mengalami mujizat harus bertindak, harus percaya. Malam hari saya cuma minta sedikit saja. Kalau saudara datang dengan sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan saudara percaya, entah itu kepala saudara yang sakit, entah itu bahu saudara yang sakit, entah itu perut saudara yang sakit, entah itu kaki saudara, atau saudara sedang mengalami diagnosa daripada dokter, atau saudara sedang mengalami sesuatu yang mustahil. Tapi kita punya Yesus yang tidak mustahil. Tolong saudara letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Saya akan berdoa dengan ringkas, dengan cepat. Di dalam nama Yesus sembuh, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dan saya percaya saudara sudah mengalami kesembuhan. Nanti saudara coba mulai gerakkan bagian tubuh saudara yang sakit. Kalau saudara nanti periksa ke dokter, saya percaya seperti tadi saya juga mendapatkan kesaksian. Ada seorang yang kena batu empedu. Dia periksa ke dokter pertama kali ada batu empedu. Lalu dia beriman berdoa, Tuhan aku percaya Engkau bisa hilangkan batu empedu. Dan puji Tuhan dia datang ke dokter itu lagi. Dan dia dicek oleh dokter dan dinyatakan bersih daripada batu empedu. Saya percaya masih di tempat ini tidak ada yang mustahil. Masih ada mujizat. Aminkan setiap perkataan dan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang menantikan keturunan telah diberikan buah keturunan, buah hati keturunan. Amin. Dan yang sedang susah, yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan pasti berkati dengan berlimpah-limpah. Kami percaya di tempat ini mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita boleh berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan kembali duduk. Puji Tuhan.